Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih. Dengan penuh semangat dan sukacita saya menyapa kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali hari ini dengan berbagai macam kesibukan dan tugas tanggung jawab kita. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya kembali membaca ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dari perenungan kita, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema beriman dalam Yesus bagian yang kedua. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, sekali lagi kehidupan kita tentunya diwarnai dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Dan tentunya dalam konteks firman Tuhan yang kita baca, kita melihat ada pergumulan di sana, ada persoalan di sana. Yang sekali lagi dalam konteks kita manusia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya persoalan atau pergumulan dan tantangan kehidupan. Semua orang pernah mengalami, bahkan setiap hari akan menemui masalah, pergumulan, dan tantangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, resep atau cerminan kita, atau pembuktian iman kita kepada Tuhan, Yesus adalah dengan meminta hikmat kepadanya. Ya, seringkali kita sebagai manusia ingin mendapatkan jalan pintas untuk menyelesaikan setiap persoalan masalah kita. Atau mungkin kita lebih senang curhat dengan orang-orang yang mungkin kita anggap dewasa. Mungkin kita anggap mereka sudah punya pengalaman. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kita. Bukannya tidak boleh kita meminta nasihat, meminta dukungan, atau meminta pandangan kepada orang-orang yang lebih tua atau lebih berhikmat. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Ini sebagai langkah komitmen atau langkah keimanan kita kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa kita mengetahui bahwa kehidupan kita adalah milik Tuhan, dan tentunya setiap persoalan yang kita hadapi, tentunya kita harus bawa kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mungkin curhat atau bertanya kepada orang lain. Pertanyaan saya buat kita semua, seberapa sering kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita curhat atau bertanya kepada orang-orang yang lebih kita anggap punya pengalaman? Mengapa kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu? Karena ada 3 bagian firman Tuhan yang menjadi dasarnya. Yang pertama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahkan di Matius 26 ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Jadi betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebagai wujud keimanan kita kepada Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita dan menolong kita langkah pertama apa yang harus kita ambil saat kita menghadapi pencobaan atau menghadapi tantangan kehidupan, yaitu datang kepada Tuhan dalam doa kita. Karena itu adalah wujud keimanan kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur karena Tuhan izinkan berbagai macam persoalan dan tantangan kehidupan menghampiri kehidupan kami. Tetapi kami kembali lagi diingatkan dan diajarkan bagaimana kami harus datang kepadamu terlebih dahulu. Karena ini adalah cerminan keimanan kami kepadamu. Sebelum kami datang kepada mungkin orang-orang yang kami anggap dewasa, mungkin kepada orang-orang yang kami anggap mampu untuk menolong kami. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat menolong dan memampukan kami, agar kami tetap cakap dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkati apa yang kami kerjakan dan berkati juga orang yang kami kasih. Amin.